yang luar biasa saya menemukan potensi anak saya itu yang ketiga ini, Us. Saya sulit sekali menemukan apa toh nak bakatmu, apa toh nak potensimu. Jadi saya benar-benar, ayo kamu nyoba ini. Dia termasuk anak yang introvert gitu ya, sehingga malah saya yang harus, kamu nyoba ini ya nak, kamu nyoba ini, kamu nyoba ini gitu. Akhirnya dia mau kan nyoba. Tapi sebulan 2 bulan udah, oh berarti bukan potensinya. Sebulan 2 bulan udah. Sampai SMP saya belum menemukan. Fata ini saya kasih jempol sama dia, lihat sekarang sudah ketemu potensimu, bakatmu yang luar biasa. Apa mampir? Kamu jago di bidang sosial. Gitu ya. Jiwa sosialnya tinggi sekali. Dia mempunyai kemampuan komunikasi yang baik gitu. Terus kemudian bahkan salah satu indikasinya itu ketika di acara di sekolahannya dia terpilih sebagai the best friendly. Oh gitu ya. Gitu. Jadi emang penemuan dari iya. Jadi titik-titik gitu ya. Yang menjadi penuntun itu kan sebenarnya Allah itu ngasih tanda-tanda. Memang kita harus jeli gitu. Ini yang menjadi jejak rekam anak saya itu apa? Kemudian menjadi konklusi, oh ternyata Allah memberikan bakat potensinya itu di bidang sosial, karena terbukti juga ketika si Fata ini kan dia sangat hobi kegiatan pramuka, PNR gitu, kayak saya persis. Itu ya hanya si Fata itu yang meniru seperti itu. Dia sangat excited, bahkan sampai malam-malam gitu udah, pokoknya kalau udah kegiatan PNR pramuka itu dia benar-benar all out, sangat menyukai hal itu. Kemudian dia termasuk yang kakak pramuka yang disukai. Oh gitu ya. Oleh sekarang berarti kelas 3 SMA udah kuliah. Oh kuliah, kuliahnya akhirnya jurusannya bisnis. Oh bisnis. Kan ini relasinya ya nanti ya. Itu yang ini anak bidang sosialnya tinggi, kemampuan komunikasinya bagus. Nah, dan saya dia memang suka ya milih ke situ. Iya, saya lihat dia suka bisnis itu memang sejak awal. Dia suka COD, jualan apalah kecil-kecilan, gitu, kemudian PO bareng sesuatu gitu. Dan ini sudah dimulai sudah sejak SMA juga gitu. SMP. Masya Allah. SMP seperti itu. Jadi semua anak saya ini saya didik sejak sekolah itu harus sudah punya uang sendiri dari ketiga-tiganya. Maksudnya sampai dia COD apa ini? Jam tangan. Oh, gitu ya. Itu terus luar biasa ya. Saya jajan. Terus barang keperluan sekolah, misalnya dari sekolah gitu. Iya, dari sekolah itu disuruh beli benda untuk praktek. Lah itu Fata yang beliin. Oh dia udah gercep ya? Iya, gitu. Iya, Aku iya. tak beliin, siapa yang pesen. Itu kan dapat komisi dari situ. Gitu. Iya. Terus sampai dia kerjasama dengan ini vendor kayak gitu kan, menjadi reseller dan sebagainya. Saya lihat ini anak kok suka di bidang ya, itu, menikmati gitu. Dan dia, mah aku tuh pengen duit yang banyak. Loh iya. Ya udah kamu harus kaya, jalurnya di bisnis itu. Ya, alhamdulillah dari hasil pencarian itu, dari diskusi ke diskusi yang akhirnya kami bertiga sepakat gitu ya, saya ayahnya sama Fata, bismillah kamu nekuni bidang bisnis. Nah sekarang juga kuliahnya di jurusan bisnis pemasaran juga, sambil praktek langsung. Begitu ya. Sambil praktek. Ini kalau ini kerjasama dengan satu perusahaan yang memang sudah settle. Oh gitu malahan. Saya sama meningkat lagi. Iya, saya sama suami bilang kamu kuliah
gratis. Padahal sebenarnya dia itu menjadi karyawan di sana, nggak digaji. Ini saya bilang kamu ini kuliah gratis. Karena sebenarnya nanti yang dipakai untuk ke depan itu kan ya justru ilmu aplikatifnya itu. Ketika menghadapi masalah bagaimana kayak gitu kan, yang itu justru bekal yang penting yang nanti untuk mengembangkan bisnisnya. Masya Allah, luar biasa. Ini yang ada satu yang masih penasaran lagi nih, dari anak pertama, kedua dan ketiga itu kan tadi ada kesamaannya itu memang dididik sejak dini itu untuk menjadi anak yang mandiri gitu ya. Nah ini ada nggak kunci-kunci yang kita lakukan untuk menuju mendidik anak mandiri itu loh Bunda, sehingga tadi Mbak Nadia bisa membiayai kuliahnya sendiri, bahkan masih kuliah menjadi donatur, luar biasa itu. Ini bisa diceritakan Bunda. Saya sama suami sepakat gitu bahwa anak itu harus sudah mandiri sedini mungkin gitu. Jadi kemandirian ini yang sering kami sampaikan ke anak-anak, kamu nanti saatnya sudah harus mandiri ya. Ini kan karena kakaknya sudah bekerja, yang dua sudah bekerja, tinggal yang nomor 3 ini gitu. Ini kamu kuliah, kamu juga menjalankan bisnis, targetmu adalah mandiri sebelum lulus. Jadi sebelum lulus dia harus punya pekerjaan yang dia harus menghidupi dirinya sendiri. Artinya jangan kemudian anak itu dibiarkan saja, kan aku masih punya orang tua, aku kan masih bisa minta. Nah itu yang harus kita bangun mindsetnya anak, bahwa kamu minta ini untuk sementara aja. Walaupun gitu ya, mungkin secara materi mungkin orang tuanya bisa ya. Tapi ini kita sihkan ini ya yang memang butuh seni ya Bunda. Artinya kadang kan melatih mandiri itu apa ya, dari kecil dilatih rekoso kekurangan, minta apa-apa nggak dikasih gitu. Atau kalau Bunda Nadia kayaknya kan tetap bisa sarananya difasilitasi. Tapi mengombinasikan kok akhirnya itu jadi jiwanya itu jiwa mandiri. Ini loh yang sulitnya di situ nih Bunda nih. Iya, ada yang punya pendapat seperti itu. Untuk menumbuhkan jiwa kemandirian itu anak harus dibikin rekoso. Apa jadi dibenahi gitu lah ya. Kalau saya enggak. Lah ya, saya sama suami berbeda. Jadi saya berikan fasilitas untuk anak merasakan gini loh, rasanya orang yang semua tercukupi itu enak toh. Makanya kamu besok juga harus bisa mencukupi dirimu sendiri agar hidupmu nyaman, standar yang bawah. Melatih targetnya yang tinggi. Iya. Agar ikhtiarnya lebih. Betul gitu. Dan saya sering, kamu harus kaya, kamu harus bisa sedekah, kamu harus bisa membantu orang lain. Karena kalau untuk bisa sedekah, membantu orang lain kan ya harus kaya dulu. Jadi dan itu menjadi konsumsi keseharian, diskusi keseharian gitu tentang misalnya ada peristiwa apa, kita kaitkan dengan orang itu harus fight, perjuangan itu harus terus. Namanya gagal biasa, gagal itu harus bangkit lagi, gagal harus bangkit lagi. Jadi dalam keseharian pembicaraan keluarga itu yaitu sisipan-sisipan motivasi gitu ya, tentang harus hidup mandiri, tentang orang itu harus berjuang untuk menikmati kesuksesan itu dibangun, sehingga membangun mindset anak. Luar biasa teman-teman, Bunda Farida ini aktivitasnya di luar sangat banyak sekali, penulis, pembicara parenting dan sebagainya, dan itu pun juga yang diterapkan di rumah sehingga anak-anak dia menjadi anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Kalau yang terakhir tadi Kak Fata sekarang semester berapa Bunda? Semester 1 ini? Semester 1 ini ya? Ya. Jadi kalau yang Mas Imas sudah selesai? Sudah selesai, sudah Nadia? Sudah lulus, tinggal nunggu wisuda. Oh gitu ya? Sudah online nanti. Tapi dua-duanya udah punya karya ini ya. Iya. Terus yang ketiga pun juga ya. Masya Allah. Ayah Bunda, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, semoga perbincangan kita dengan Bunda Farida pada kesempatan hari ini sangat menginspirasi dan banyak hal-hal yang bisa kita jadikan rujukan, menjadi salah satu alternatif untuk kita menjadi orang tua yang
membahagiakan anak sesuai dengan potensinya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan bidangnya. Mungkin minta satu closingnya dari Bunda Farida untuk para orang tua nih Bunda. Iya. Baik Ayah Bunda, tugas kita sebagai orang tua adalah menghantarkan kesuksesan anak kita. Karena kita tidak akan mungkin selamanya bersama dengan anak kita. Maka saatnya adalah kita mempersiapkan anak kita untuk sukses. Nah, cara untuk mempersiapkan anak kita sukses adalah dengan temukan bakat dan potensinya. Agar anak kita itu sukses sesuai dengan passionnya, bukan sukses dengan paksaan atau kehendak dari orang tua. Jadi sudah saatnya meninggalkan pola pikir untuk menentukan masa depan anak kita. Mereka punya potensi sendiri, punya passion sendiri, dan itu kita harus menggalinya. Sehingga satu hal yang mohon nanti ini menjadi diskusi dengan anak-anak gitu ya, bahwa orang yang paling bahagia dalam ukuran kesuksesan adalah dia yang bisa menikmati hobi yang dibayar. Oh, Masya Allah, ya, dia seneng ya, hobi dibayar ya. Dia senang-senang, happy-happy melaksanakan hobinya, tapi dia dapat finansial. Betul. Iya, Ya. begitu. Terima kasih Bunda Farida, Ayah Bunda, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Luar biasa perbincangan kita pada kesempatan hari ini, sangat menginspirasi sekali, dan motivasi-motivasi yang diberikan Bunda Farida mudah-mudahan semakin membuat kita mungkin kita evaluasi diri, introspeksi untuk ke depan lebih baik lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.